Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi terkait education as the main pillar of Indonesian social welfare atau pendidikan sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat Indonesia. Materi kali ini akan disampaikan oleh saya bersama kedua rekan saya. Dengan saya sendiri adalah Nazifah Konita Warastri dengan NIM 28026443352 dari Program Studi Manajemen Bisnis. Perkenalkan, nama saya Najla Talawafa dengan NIM 28026640820 jurusan Bisnis Manajemen. Siska Ananda Putri, NIM 28026456696. Selanjutnya, dari materi ini akan didapatkan 3 learning outcomes. Yang pertama, untuk menganalisis hubungan antara ketimpangan pendidikan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, untuk mengevaluasi dampak dari pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, mengidentifikasi solusi yang tepat untuk menciptakan hak pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dimulai dengan Human Capital Theory, di mana teori ini menyatakan bahwa pendidikan itu atau pelatihan dapat meningkatkan produktivitas pekerja dengan pemberian manfaat berupa pengetahuan serta keterampilan. Dengan adanya pengetahuan dan keterampilan, nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka yang berdampak pada peningkatan penghasilan untuk seumur hidupnya. Selain itu, pendidikan juga termasuk dalam investasi sumber daya manusia. Dengan adanya pendidikan, akan meningkatkan keterampilan kognitif dan teknis masyarakat. Yang kedua, dengan adanya pendidikan akan meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, investasi untuk peluang karir yang baik. Dengan adanya pendidikan, jenjang karir masyarakat itu akan lebih terjamin dengan jelas. Yang keempat, meningkatkan mobilitas sosial ekonomi, di mana yang awalnya mereka kurang mampu, dengan adanya pendidikan ini nanti dapat meningkatkan skill mereka dan berdampak kepada penghasilan mereka. Yang terakhir, mengembangkan potensi diri secara menyeluruh. Materi kali ini termasuk ke dalam SDG 4 atau Quality Education. SDG adalah Sustainable Development Goals, di mana SDG keempat ini menargetkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas sepanjang hidup tanpa adanya batasan ekonomi ataupun wilayah. Sehingga dengan pendidikan yang berkualitas ini, setiap individu itu akan mendapatkan hak pendidikan yang merata, di mana dengan adanya pendidikan ini menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi manusia dalam kemajuan suatu negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu hubungan pendidikan dengan produktivitas, pendapatan, dan mobilitas sosial. Lalu bagaimana sebenarnya hubungan pendidikan dengan kehidupan nyata masyarakat? Pendidikan sangat berkaitan erat dengan 3 hal utama, yaitu produktivitas, pendapatan, dan mobilitas sosial. Ketimpangan pendidikan seringkali berujung pada ketimpangan pendapatan, yang ujung-ujungnya merusak stabilitas sosial. Faktanya, masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki akses lebih baik ke pasar kerja yang berdampak pada pendapatan yang lebih tinggi. Lewat proses pendidikan, seseorang yang awalnya tidak terampil dan berpenghasilan rendah bisa berubah menjadi pekerja terampil dan gaji yang meningkat. Ini membuktikan bahwa pendidikan adalah alat paling efektif untuk melakukan mobilitas sosial. Hubungan ketimpangan pendidikan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari situ muncul pertanyaan, apa dampaknya kalau pendidikan ini timpang? Ketimpangan pendidikan sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor.
mulai dari sulitnya akses jalan dan transportasi, minimnya tenaga pendidik, fasilitas yang tidak layak, hingga faktor ekonomi keluarga. Belum lagi, ketidakadilan pemerintah dalam menyalurkan dana pendidikan ke setiap daerah justru semakin menghambat pemerataan. Rendahnya jumlah masyarakat yang melanjutkan ke jenjang pendidikan hingga menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan akses ini. Padahal, kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada tingkat pendidikan, karena pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Berikut merupakan angka partisipasi kasar atau APK. APK ini mengukur seberapa ramai suatu jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia resminya, tanpa memandang apakah siswanya seusia atau tidak. Selanjutnya, ada APM atau angka partisipasi murni. APM lebih ketat daripada APK. APM hanya menghitung penduduk usia sekolah resmi yang bersekolah tepat di jenjang yang sesuai usianya. Lalu ada RLS atau rata-rata lama sekolah. RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang sudah dijalani penduduk dalam pendidikan formal. Lalu yang terakhir, ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM adalah indikator komposit yang merangkum 3 dimensi, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan atau pendidikan, dan standar hidup layak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Siska yang sudah menyampaikan bagian sebelumnya. Izin melanjutkan, pada bagian ini saya akan membahas mengenai kesenjangan pendidikan antar provinsi. Berdasarkan kondisi nyata di lapangan, provinsi tertinggi rata-rata lama sekolah berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 11,58 tahun. Peringkat kedua diraih oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan 10,78 tahun. Sementara peringkat ketiga adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 10,58 tahun. Di sisi lain, provinsi terendah rata-rata lama sekolah berada di Provinsi Pegunungan Papua, yang hanya mencapai 4,76 tahun. Artinya, terdapat selisih hampir 7 tahun antara provinsi dengan capaian pendidikan tertinggi dan terendah. Kesenjangan inilah yang akan menjadi akar masalah yang kita bahas. Selanjutnya, evaluasi dampak pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional, karena menjadi kunci utama bagi kemajuan suatu bangsa dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang telah ditempuh oleh individu akan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta mendorong inovasi teknologi. Pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan, karena pendidikan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerataan pendidikan dapat dicapai melalui akses yang setara dan layak terhadap fasilitas pendidikan, jumlah tenaga pengajar, faktor geografis, serta kondisi finansial masing-masing keluarga. Terwujudnya manfaat pendidikan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota masyarakat akan membuka jalan bagi kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Selanjutnya, solusi untuk mewujudkan pemerataan hak pendidikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama, pemerataan alokasi dana ke setiap daerah di Indonesia untuk mencapai pemerataan pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan mendelegasikan kewenangan kepada setiap kepala daerah, sehingga pengelolaannya dapat lebih terstruktur. Yang kedua, peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, mulai dari akses terhadap fasilitas pendidikan, listrik, hingga bangunan sekolah yang layak. Ketiga, pemerataan akses digital untuk mendukung pembelajaran digital dengan adaptasi teknologi. Namun, pemerataan akses internet dan teknologi perlu dipenuhi terlebih dahulu agar pendidikan digital dapat terwujud. Keempat, kualitas tenaga pengajar perlu ditingkatkan agar kualitas pengajaran dapat meningkat,
terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan guru. Dan yang kelima, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendidikan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi individu tersebut. Dampak pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat sangatlah nyata, karena dengan pendidikan, seseorang akan memiliki keterampilan yang mendukung pekerjaannya. Solusi yang tepat untuk mengatasi ketimpangan ini terletak pada peran utama pemerintah, melalui langkah-langkah seperti alokasi dana, serta pemerataan infrastruktur dan akses pendidikan. Sebagai penutup, untuk mengurangi ketimpangan pendidikan, pemerintah perlu mengambil peran yang lebih aktif dengan memberikan alokasi anggaran yang adil serta akses yang merata terhadap infrastruktur, internet, dan teknologi. Jika pemerataan pendidikan ini dapat tercapai, maka kesejahteraan masyarakat pun akan ikut meningkat. Akses pendidikan yang merata dapat membantu memutus rantai kemiskinan akibat ketimpangan, sehingga generasi mendatang memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya tanpa batasan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pendidikan sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.